Ya Rabbal, mari sama-sama kita wali dengan baca suratul Fatihah. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat jasmani wa rohaniyah dari Allah Subhanahu wa taala, yang hajat-hajat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan yang sulit dimudahkan dan lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mencari rezeki Allah berikan keberkahan rezekinya, rezeki yang halal yang banyak yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya soleh dan solehah, berbakti pada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi shifaan ajilan sabakillah biiznillah, wa bil barakati Rasulillah, wa bil karamati syahid gadi dari jalan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulwana li harimul wal maqbul ridha ilahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا سامي وعنا بحرمة نبي محمد تقبل دعانا يا رب bil
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi ini sudah masuk bab takwa. Bab takwa. Al-awalu an Abi Hurairah, ini hadis yang pertama dalam bicara bab takwa. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa semuanya. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, kila, ini ada yang bertanya sama Rasulullah. Jadi orang nanya, ya Rasulullah, man akraman nas? Wahai Rasulullah Sayyiduna Muhammad, siapakah manusia yang paling mulia? Tanya ini mudah-mudahan orang mulia semua. Amin apa? Amin. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad, atuhum, orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang mulia itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Faqalu, maka ini orang berkata lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami pertanyakan. Jadi mereka menjawab tentang kemuliaan orang ini, siapa sebenarnya dimaksud nih orang yang paling mulia? Kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi mereka kembali menjawab, faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami pertanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Apalagi Rasulullah lalu menjawab, kembali Rasulullah sampaikan, fa Yusufu Nabiullah, apakah seperti gambaran Nabi Yusuf alaihi salam? Nabiullah bin Nabi Allah, bapaknya juga seorang nabi. Udah mulia banget nih, Nabi Yusuf orang mulia, bapaknya Nabi Yakub orang mulia. Bin Nabi Allah, bin Nabi Allah, ibn Nabi Allah, kakeknya juga seorang nabi yang mulia. Yes, kan? Bin Nabi Allah ibni Khalilullah, dan juga apa namanya di atas kaki apa namanya? Pokoknya tungkong-tongnya dia juga Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Nabi jawabannya ada lagi, bukan itu yang mereka pertanyakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan lagi, oh mungkin nih yang mereka tanya nih, mungkin Nabi Yusuf, ini orang mulia. Bin Yakub, bapaknya juga Nabi orang mulia. Bin Ishak, bin ujung-ujungnya bin Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oh, mereka bertanya lagi, berkata lagi, qalu laisa an hadza nas'aluka. Tapi bukan itu yang kami bertanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Wih, bingung Rasulullah. Fa'an ma'a, qala fa'an ma'a dinil arabina tas'alun. Apakah kalian bertanya tentang orang-orang Arab jahiliyah yang zaman yang dulu-dulu, yang nenek-nenek moyangnya? Ini kata Rasulullah nih. Ya ruhum fil jahiliyah, ya ruhum fil islami iza faqu. Yaitu orang-orang jahiliyah yang mulia di antara mereka tuh di zaman nenek moyang terdahulu adalah orang-orang yang mulia yang mereka paham tentang agama Islam. Tuh jawaban mentok terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat di sini ini hadis muttafaqun alaih. Kalimat tentang pertanyaan takwa semua makhluk. Jadi kemuliaan itu yang pertanyaan dari orang-orang yang bertanya sama Rasulullah ada 3 jawaban. Yang pertama, takwa itu orang yang paling mulia adalah orang manusia. Man akramun nas, orang yang paling mulia di antara kalian. Jadi sebelum kita masuk kemuliaan kita, takwa itu ada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya.
Setiap hurufnya punya makna. Kalau empat-empatnya kita pegang, berarti kita termasuk orang yang paling bertakwa di hadapan makhluk maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taknya apa? Yang agar kita menjadi makhluk mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Taknya adalah takut, ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa takut sama Allah bukan jauh, dia dekat sama Allah. Kalau kita takut sama preman, sama tukang begal, kabur. Bawa motor, begal, mau golok, buat kulit, kabur. Betul gak? Kita takut di begal kan, motor hilang, nyawa kanyut. Ya, ini musim banjir nih, hujan mulu udah 2 hari nih. Bintaro dikit lagi ke Lempu. Ya, dari Bogor mau dikirim dong, dari Katulampa. Saya lagi siap siaga 1 jagain kali Bintaro. Tinggal di Bintaro, Instagram. Dia takut sama Allah, takutnya takut yang bagaimana? Takut dia sama Allah bukan takut sama api nerakanya Allah, bukan. Bukan pengen dia harapkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Takut takwa di sini maksudnya pendekatan qarib ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita yang dijadikan sebagai hamba makhluknya Allah ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu takwa. Taknya takut, koknya qanaah. Qanaah ini orang yang menerima apa adanya. Dikasih rezeki 1.000, ambil. 1 juta, sikap. 2 miliar, bagi lagi. Jangan pelit. Dikasih rezeki orang qanaah mah kayak gitu. Orang qanaah ini kalau nggak dikasih rezeki bersyukur. Alhamdulillah belum dikasih rezeki. Yang kayak kita lu kasih rezeki ngedumel, gerutuk, itu susah banget rezeki kagak turun-turun, suwe bener kan gitu ya. Jangan. Orang yang qanaah enggak dikasih rezeki pun dia bersyukur. Ketika dikasih rezeki dia berbagi. Tuh jadi orang-orang yang qanaah, yang menerima apa adanya yang Allah berikan sama dia. Dikasih hidup miskin, terima. Tuh orang yang qanaah. Belum kerja, terima. Udah kerja, ya terima. Karena kembali lagi sama ibdah binafsik sama diri kalian masing-masing. Mau kerja, ya silahkan kerja. Mau jadi orang sukses, ya kerja. Mau jadi gembel, mau jadi orang susah, ya jangan kerja. Nongkrong baik di rumah, baca koran, makan tidur, mirip kayak sapi mau. Ya. Udah kalau jadi orang susah mau nggak kerja, itu baik makan minum. Kalau pengen orang sukses, qanaah aja pengen berjalan, ikutin aturan Allah, syariatnya jalanin. Baru jadi manusia. Itu orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu bukan berarti berdiam diri. Jadi disebut qanaah itu bukan berarti yang udah pasrah aja sama Allah, enggak. Di mana takwa di sini qanaahnya, dia terima apa adanya yang Allah berikan sama kita, tetapi kita tetap berikhtiar. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Orang yang berusaha tanpa doa adalah manusia yang paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha jadi orang kaya, sombong tanpa doa. Korun. Mana orang kaya yang kayak gitu? Korun. Karena dia anggap rezekinya bukan dari Allah, usahanya sendiri. Karena doa dia yakin dengan doa. Orang yang berdoa tanpa usaha sia-sia. Karena kagak kerjaannya kagak ada. Lah nganggur pengen punya duit, ya. Repot. Bajigur kopi pahit, orang nganggur pasti kagak punya duit.